Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tata cara penggunaan Microsoft Excel mulai dari hal yang paling dasar. Jadi memang tutorial ini diperuntukkan untuk para pemula yang ingin belajar Microsoft Excel. Tentunya bagi kalian yang sudah paham ataupun mahir dalam penggunaan Microsoft Excel, silahkan di skip aja video ini. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Kita langsung jalankan aplikasinya Excel. Jadi memang di komputer saya ini memang ada dua versi ya, Excel 2013-2007. Silahkan kalian tentukan sendiri ataupun sesuaikan dengan Excel yang ada di komputer kalian sendiri. Sebagai permula mungkin saya akan menggunakan Excel yang 2007. Langsung kita jalankan. Jadi ini merupakan tampilan awal daripada Microsoft Excel. Seperti yang kita lihat di sini, seakan-akan ada kotak-kotak kecil yang harus kita pahami nama daripada masing-masing tampilan yang ada di Microsoft Excel. Kita mulai dari deretan ini. Pada deretan paling atas ada tab menu ya. Tab menu, ada menu Home, Insert, Back Layout, dan seterusnya. Kalau kita mengklik tab, misalnya kita klik tab Home, maka di sini muncullah ribbon, tab ribbon. Jadi yang dari sini sampai sini itu tab ribbon. Misalnya Home ini ada clipboard, font, alignment, numbers, dan style seterusnya ini. Begitu juga kalau kita klik tab Insert, maka di bagian ribbonnya ada tables, illustration, chart, link, text ini. Begitu juga dengan pack layout dan seterusnya. Balik lagi ke tab Home. Kita akan bahas hal yang sering digunakan dalam penggunaan Microsoft Excel. Yang harus kita ketahui yang pertama yaitu bagian kolom. Jadi untuk kolom A, kolom B, dan seterusnya sampai ke belakang dari atas ke bawah itu disebut dengan kolom. Kolom A, B, C, dan seterusnya itu kolom ya. Jadi dari atas ke bawah itu kolom. Terus dari samping di sini ada istilahnya baris 1, baris 2. Jadi kalau ke samping itu namanya baris ya, itu baris. Ada juga namanya sel ini. Jadi pertemuan antara baris, misalnya ini baris B dan maksud saya ini kolom B dengan baris 4 disebut dengan sel B4 seperti yang tertera di sini. Setiap kali kita mengklik sel, maka di sini akan berubah sesuai dengan letak sel yang kita aktifkan. Tuh ya. Jadi di sini akan berubah. Itu namanya sel ya. Jadi kalau ada istilahnya sel C2 maka letaknya di sini. Pertemuan antara kolom dan baris 2, C2 itu ya. C2 B5 berarti di sini ya. Itu namanya sel. Ada juga namanya dikenal dengan istilah ring. Ring itu gabungan dari beberapa sel. Misalnya dari B5, nih B5 kita klik tahanan kita tarik ke sini, berarti itu adalah ring. Jadi gabungan daripada 1, 2, 3, 4 dan beberapa sel itu disebut dengan ring ya. Kalau kita klik tahan, ini adalah ring. Maka di sini ketika kita klik tahan, maka di pojok ini, di bagian ini ya, di bagian ini itu akan menunjukkan 4R kali 3C. Itu ya, 4R kali 3C. Ini sebenarnya menunjukkan ada ring ya, ring. Itu adalah tempat ringnya. Seperti itu. Ada ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4. Makanya disebutkan 4 ini. 7R kali 4C artinya
ya. Saya ulang ini lagi ini. Nah, ini 5R, saya ulang lagi ini. Jadi ada istilahnya 4R, itu maksudnya ke bawahnya itu ada 5 baris, terus ke sampingnya ada 3C, 3 kolom itu maksudnya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita coba dengan mengetik di bagian sel yang kita inginkan. Misalnya kita klik aja di bagian ini, kita kasih istilahnya nama, kita pindah ke sel berikutnya. Untuk pindah sel bisa dengan cara kita klik, ataupun kita bisa menggunakan tombol di keyboard, tombol tab. Kita tab maka akan pindah ke samping, ataupun kita bisa menggunakan tombol di keyboard, tombol anak panah ke samping kanan kirinya. Terserah seenaknya kalian mau gunakan yang mana. Nama, terus kita ketikkan alamat misalnya. Kita ketikkan ini nilai misalnya. Nilai 1, ini nilai 2, ini nilai 3. Tuh ya. Kita isi masing-masing selnya sesuai dengan kolomnya. Nama Andika Pratama, alamat ini misalnya Jawa Tengah. Nilai 1 50, nilai 2 kita isi 21, nilai 3 kita isi 50, seperti itu. Selanjutnya kita isi lagi nama Rani, alamatnya kita Jawa Tengah. Kita samakan saja ya, beda pun juga agak masalah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ini 60. Begitu juga seterusnya. Nah, kita inputkan 2 nama saja. Seperti yang kita lihat tampilan di sini Andika Pratama itu terpotong. Aslinya teksnya adalah Andika Pratama. Cuman di sini seperti yang kita lihat ketutupan daripada ini ya, tertutup oleh kolom B. Maka yang harus kita lakukan adalah tinggal kita arahkan kursornya sehingga berubah seperti ini anak panah. Kita klik tahan, tarik ke samping, maka dia akan melebarkan kolom tersebut sehingga Andika Pratama akan terlihat jelas. Begitu juga untuk Jawa Tengah, kita klik tahan, tarik dari ke samping seperti ini. Hal ini juga bisa dilakukan jika ada sebuah baris yang dianggap kita kurang lebar, misalnya ini. Maka tinggal kita arahkan ke sini, klik tahan ketika kursor berubah jadi tanda seperti ini, plus seperti ini, klik tahan tarik ke bawah. Maka dia akan tinggi daripada selnya, akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu ya. Mungkin sangat mudah, cuman bagi para pemula mungkin ya karena belum terbiasa menggunakan hal seperti ini, agak baru lah ya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Hal yang sering digunakan adalah misalnya kita ini blok ya, kita aktifkan sel ini, sel A1 yang mana di dalamnya ada teks nama. Ketika kita klik, kita arahkan ke sini, maka dia akan menebal seperti halnya di Microsoft Word. Ada icon B, I, U itu artinya kan E untuk memiringkan, U untuk memberi garis bawah. Jadi seperti ini jadinya. Kalau kita blok semua, terus kita klik ini, maka semua yang ada pada sel yang diblok akan berubah sesuai dengan format yang kita inginkan. Kalau kita klik I, maka dia akan memiring. Terus kalau kita normalkan lagi dengan cara I, ini ya. Di sini tertera sangat jelas kalau B dalam posisi aktif, karena seakan-akan terblok ya gambarnya ini, terblok warna, maka itu menunjukkan posisi B aktif. Kalau kita mau menormalkan ini, tinggal kita matikan lagi, klik 1 kali lagi, maka akan normal seperti semula.
Mungkin alangkah baiknya kita tebalkan saja agar lebih bagus seperti ini ya. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya font. Ini seperti halnya sama, mungkin yang seperti pembahasan sebelumnya untuk penggunaan Word, mungkin seperti ini sudah sama. Ukuran juga ada. Terus ini untuk pemberian warna. Kalau kita klik anak panah kecil ini dan kita pilih yang kita blok, sel yang kita blok akan berubah warnanya seperti ini ya. Misalnya ini kita blok, terus kita cari warna yang sesuai kita inginkan, kita klik, maka akan berubah warna seperti itu. Kalau untuk merubah warna pada teks sama dengan halnya Microsoft Word, tinggal kita klik sel yang akan kita ganti warna teksnya, misalnya seperti ini. Kita klik anak segitiga ini ya, segitiga kecil, kita pilih warna yang kita inginkan seperti ini. Maka warnanya akan sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Terus lanjut lagi dengan penggunaan alignment. Di sini ada tambahan kayaknya, ada tambahan seperti ini, bedanya dengan Microsoft Word. Sama seperti sebelumnya, kita harus aktifkan dulu sel yang akan kita format. Misalnya kita mau format ini, kalau kita klik ini maka akan center tengah, rata kanan, rata kiri, rata tengah, ke atas ini ya. Ke atas bagian ini maksudnya seperti ini ya. Kalau kita perlu ini tingginya kita ubah, tinggi daripada baris, kelihatan jelas perubahannya. Kalau kita blok ini sel yang akan kita format, misalnya saya klik di sebelah ini, maka dia akan ke bawah. Kalau ini tengah, kalau ini atas. Silahkan sesuaikan dengan keinginan kita. Begitu juga di sini selanjutnya ada seperti halnya orientation. Artinya kalau ini kita klik, maka akan bentuknya arahnya ya, arah daripada teksnya akan sesuai dengan yang kita inginkan di orientasi ini, disebut orientation ini ya, seperti itu. Kalau kita ingin menormalkan, tinggal kita klik lagi ini, kita matikan aja ya, seperti itu ya. Nih, kita sudah normal. Saya tingginya saya sesuaikan lagi ya, seperti ini. Lanjut, misalnya kita di sini ingin memberikan kolom. Memang di Excel itu seakan-akan terlihat seperti ada kolom ya, kotak-kotak ini. Sebenarnya ini belum ada ya. Nah, untuk memberikan ini border, garis tabelnya, maka kita blok yang kita inginkan. Terus kita pergi ke bagian tab home dan bagian ini bottom border. Kita klik anak segitiga kecil ini, seperti anak panah ini ya, segitiga kecil lah, pasnya seperti segitiga kecil yang ada di samping, kita klik, terus kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Di bagian ini sudah jelas ya, kalau misalnya bottom border terlihat jelas penegasannya, pada bagian bawah ada garisnya, garis hitam, berarti itu menunjukkan akan memberikan garis line pada bagian yang sisi bawahnya saja, border bawah. Lah kalau kita menginginkan semuanya, kita pilih all border, maka semuanya ini akan ada bordernya. Misalnya ini sel seperti ini ya, saya contohkan seperti ini. Kita blok seperti ini, terus kita arahkan ke ini, maka bottom border yang kita pilih, maka akan ada border yang bagian bawah saja, bagian sini yang ada ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ini kita pilih right border, maka yang terjadi sisi kanan ada garisnya, seperti itu ya. Kalau kita ingin menormalkan, menghapus border, kita blok, kita pilih no border, maka akan hilang seperti itu. Selanjutnya pada dasar-dasar penggunaan Excel yang sering digunakan, yaitu jika kita ingin mengedit teks yang ada dalam sel, maka yang harus kita lakukan adalah contohnya seperti ini ya. Di alamat ini Jawa Tengah, saya mau edit. Lah, kalau kita mengklik satu kali, ini artinya selnya aktif ya, selnya aktif, tapi kita belum bisa mengedit. Lah, kalau kita ini ingin mengedit ini, maka kursornya harus kita masukkan ke dalam sel.
Caranya bisa dengan cara seperti ini, klik selnya, bisa edit dengan ini di bagian ini, misalnya barat, kita ganti barat, sama seperti ini ya. Bisa dengan cara kita klik 2 kali sehingga kursornya berkedip masuk ke dalam sel. Maka tinggal kita hapus seperti biasa, kita ganti Jawa Tengah seperti itu. Gampang kan? Oke. Selanjutnya yang harus kita pahami lagi penggunaan dasar-dasar Excel, yaitu misalnya kita tuh sudah terlanjur mengetik seperti ini dan kita lupa menyisipkan kolom nomor di sebelah ini. Ini kan langsung di kolom pertama itu sudah ada nama dan kedua alamat. Lah, untuk memberikan nomor sendiri itu caranya kita harus menggeser ini ke samping. Lah, caranya cukup gampang. Kita klik kolom ini, kolom A misalnya, terus kita langsung klik kanan ya, terus kita pilih insert, maka dia akan bergeser 1 kolom ke samping, seperti itu. Misalnya di atas juga, di atas ingin dipindahkan agak ke bawah, maka kita harus blok barisnya, bukan blok ininya, bukan blok ini, tapi klik baris ini. Terus kita klik kanan insert, maka dia akan ke bawah ini. Kalau kita misalnya ini blok baris, terus ini kan ada 2 baris yang terblok, terus kita klik kanan, kita insert, maka akan berpindah lagi sampai sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu ya. Oke, lanjut, kita kasih nomor di sini dengan cara klik 2 kali sehingga kursor masuk di dalam. Kita kasih nomor di sini. 1, di sini 2, itu. Selanjutnya kita tambahkan lagi nama di sini, misalnya Doni. Alamat Jawa Tengah, samakan saja ya karena ini untuk belajar ya. Nilainya kita kasihkan ini seperti ini. Langsung kita blok untuk memberikan border ataupun line daripada tabelnya, bordernya, garisnya. Klik, maka semuanya sudah ada tabel seperti ini. Selanjutnya kita harus ketahui bahwasanya Excel itu memang diperuntukkan untuk mempermudah kita dalam mengolah angka ya, Jadi misalnya ini ada sebuah nomor 1, 2. Kalau ada data itu agak banyak, kita mengetikkan 1, 2, 3 dan seterusnya mungkin agak lama. Lah, caranya kita tinggal isi kolom ini, sel pertama 1, sel kedua 2. Habis itu kita klik dan tahan di kolom yang berisikan teks 1, angka 1 ya. Klik, tahan, tarik sampai ke angka 2. Ingat, cuman 2 ya, 1, 2 itu. Terus kita arahkan kursornya ini ke bagian kanan bawah sampai berubah jadi seperti ini ya. Jadi tanda plus. Kita klik tahan, terus kita tarik ke bawah. Otomatis dia akan mengisi nomor sesuai dengan jauhnya kita menarik kursor ini. Misalnya sampai 10. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi mempermudah penggunaannya dalam mengolah angka. Kita ketengahkan teksnya seperti ini agar rapi ya. Kita ketengahkan juga ini. Kita kasih warna juga di sini. Nah, untuk memberikan format warna, jika kita sudah melihat di sini kayak logo ember ya, logo ini wadah air lah. Ini sudah tertera kuning, maka dia sudah formatnya sudah disiapkan warna kuning. Jadi kalau kita menginginkan yang warna yang sama, kita nggak perlu klik segitiga kecil untuk memilih warna. Kita tinggal klik ini. Maka dia akan kuning seperti ini ya. Seperti itu. Kalau kita ingin mengasih header, misalnya ini kita klik di sini. Daftar nama siswa. Seperti ini ya. Posisi teks daftar nama siswa itu berada pada sel A2. Kalau B2 ini kosong ya. Cuman ini memang terpotong karena memang
dari ini, dari lebar kolomnya ini segini ya lebarnya. Nah, untuk mengantisipasi hal yang seperti ini agar lebih rapi, kita lakukan klik blok sesuai dengan lebar ini. Terus hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah merge and center ya. Ini tulisannya merge and center lah. Cara tulisannya teksnya merge and center seperti itu. Kita klik tahan ini ya. Sorry, maksud saya klik saja ya. Merge and center ini kita merge and center kita klik, maka dia otomatis akan menggabung beberapa sel menjadi satu itu ya. Jadi ini sudah satu. Nah, ini kalau kita kasih border kayak ini, maka ini satu ya, semuanya gabung, nggak ada pembatas di sini, jadinya jadi satu. Artinya kalau kita menggunakan di bagian elemen merge and center ini, itu artinya untuk menggabung sel. Saya contohkan seperti ini, saya blok bagian ini, terus make and center, maka ini akan jadi satu ya, jadi satu. Kalau kita kasih warna ini jadi satu sel di sini seperti itu. Saya Ctrl Z agar kembali ke settingan sebelumnya seperti itu ya. Jadi penggunaan yang sering digunakan dalam mengetik di Excel kurang lebihnya sudah banyak saya jelaskan ya, untuk bagian dasar-dasarnya saja. Selanjutnya hal yang harus kita perhatikan adalah bagian bawah ini ada istilahnya sheet 1, 2, dan 3. Sheet ini merupakan lembar kerja ya, lembar kerja yang ada di sini. Kalau saya klik bagian sheet ini, maka dia kosong karena lembar kerjanya belum diinputkan sebuah data. Lah, kalau kita kurang, kita tinggal klik di sini ataupun tambah ya, logo tambah di sini klik, maka dia akan menambah sheet 4. Kita bisa menghapus sheet tersebut dengan cara klik sheet. Misalnya saya akan menghapus sheet 4, klik kanan, delete. Tuh ya. Ataupun saya mau mengedit nama daripada sheet ini, tinggal kita klik sheet yang kita mau rename, edit nama, terus klik kanan, rename. Data siswa misalnya seperti ini ya. Kita enter, maka akan berubah seperti ini. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan dasar-dasar penggunaan Microsoft Excel kurang lebihnya seperti ini ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas di bagian tab insert ini ya, di bagian tab insert. Oke, untuk sementara cukup seperti ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini, mohon untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.